Suamiku memang tampan dan kaya, tapi burung tetanggaku lebih tegap dan sangat keras sampai terasa mentok. Aku masih ingat hari pertama dia pindah ke rumah sebelah. Rumah itu sudah lama kosong. Catnya mulai pudar. Halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tapi pagi itu, suara mesin mobil dan langkah kaki membuatku penasaran. Dari balik tirai jendela, aku melihatnya turun dari mobil tinggi, rapi, dengan kemeja putih yang sedikit tergulung di lengan. Senyumnya tipis, tapi cukup untuk membuatku berhenti bernapas sesaat. Kami berkenalan sore harinya. Awalnya sederhana, aku hanya berniat menyapa sebagai tetangga baru. Tapi cara dia menatapku, seolah aku bukan sekadar wanita yang lewat di depan rumahnya. Seolah aku seseorang yang ingin ia kenal lebih dalam. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan, kataku waktu itu. Dia tersenyum. Mungkin saya akan sering butuh bantuan. Aku tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu terngiang terus di kepalaku. Hari-hari berikutnya berubah pelan-pelan. Aku mulai lebih sering ke halaman, mencari alasan sederhana menyiram tanaman lebih lama, duduk santai di teras, dan hampir selalu Arga ada di sana juga. Kadang hanya sekadar menyapa, kadang berbincang ringan. Tapi lama-lama, percakapan kami menjadi lebih panjang, lebih pribadi. Dia pendengar yang baik, terlalu baik. Suatu sore, tanpa sadar aku bercerita tentang pernikahanku, tentang suamiku yang jarang di rumah, yang lebih sibuk dengan pekerjaannya daripada denganku, tentang rasa sepi yang sudah lama aku pendam. Arga tidak langsung menanggapi. Dia hanya menatapku, lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan kuat, tapi sebenarnya capek ya?" Aku terdiam. Tidak banyak orang yang bisa melihat itu. Bahkan suamiku sendiri tidak pernah bertanya. Dan sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah. Malam pertama, semuanya terasa berbeda. Adalah saat listrik di rumahku tiba-tiba padam. Suamiku sedang dinas luar kota. Rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi. Tanpa berpikir panjang, aku berjalan ke rumah Arga. Lampunya menyala. Dia membuka pintu dengan ekspresi sedikit terkejut. "Kamu kenapa?" "Listrikku mati, dan aku sendirian," jawabku. Entah kenapa, suaraku terdengar lebih lembut dari biasanya. Dia mengangguk, lalu mempersilahkan aku masuk. Di ruang tamunya, suasana hangat. Kami duduk berdekatan. Awalnya, hanya bicara hal ringan, tapi malam itu terasa berbeda. Hening di antara kami bukan canggung, melainkan penuh sesuatu yang tak terucap. Tanganku tanpa sengaja menyentuh tangannya. Dia tidak menarik diri, aku juga tidak. Waktu seperti berhenti. Tatapan kami bertemu lebih lama dari seharusnya. Jantungku berdegup cepat. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu batas yang selama ini ada mulai memudar. Kalau kita lanjut seperti ini, aku berbisik, hampir tak terdengar. Arga mendekat sedikit. Suaranya rendah. "Aku gak akan memaksa kamu." Tapi dia juga tidak menjauh. Dan aku tidak pergi. Sejak malam itu, semuanya tidak pernah sama lagi. Kami masih berpura-pura seperti biasa di siang hari, tersenyum sebagai tetangga, saling menyapa seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada rahasia yang hanya kami berdua tahu. Ada rasa bersalah, tentu saja, tapi juga ada sesuatu yang lebih kuat, perasaan dihargai, diperhatikan, diinginkan. Dan itu membuatku bertanya pada diri sendiri, apakah ini kesalahan atau justru sesuatu yang selama ini aku cari? Hari-hari berikutnya menjadi permainan yang berbahaya. Pesan singkat di waktu yang tak tepat, tatapan diam-diam saat orang lain lewat, alasan-alasan kecil untuk bertemu, meski hanya beberapa menit. Aku tahu ini tidak benar, tapi setiap kali aku mencoba menjauh, bayangan Arga selalu kembali. Cara dia memperlakukanku berbeda. Cara dia melihatku seolah aku berarti, dan aku semakin tenggelam. Suatu malam, saat hujan turun deras, dia mengirim pesan, "Kamu sendirian?" Aku menatap layar ponsel cukup lama. Hanya satu jawaban yang bisa mengubah semuanya. Dan dengan jari yang sedikit gemetar, aku membalas, "Ija." Beberapa menit kemudian,
Ada ketukan pelan di pintu. Aku berdiri di sana, menatap gagang pintu, sadar bahwa setelah ini, tidak akan ada jalan kembali yang benar-benar sama. Tapi entah kenapa, aku tetap membuka pintu itu. Dan saat Arga berdiri di depanku, basah oleh hujan, menatapku tanpa kata, aku tahu, aku sudah terlalu jauh untuk berhenti. Pintu itu akhirnya terbuka. Arga berdiri di depanku. Rambutnya basah oleh hujan. Napasnya sedikit berat. Air menetes dari ujung jaketnya ke lantai. Tapi matanya tetap fokus ke arahku. Tatapan yang sama, seperti malam sebelumnya, tenang, tapi penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Maaf, aku ganggu, katanya pelan. Aku menggeleng. Entah sejak kapan, kehadirannya justru terasa seperti sesuatu yang kutunggu. Aku kira kamu butuh teman. Lanjutnya, kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa hangat, sekaligus sesak. Aku mempersilahkannya masuk. Suasana di dalam rumah terasa berbeda malam itu. Hujan di luar terdengar semakin deras, seperti menutup dunia kami dari orang lain. Lampu ruang tamu redup, hanya menyisakan bayangan samar di dinding. Aku mengambil handuk, memberikannya padanya. Ini, nanti kamu bisa masuk angin, kataku. Tanganku sempat menyentuh lengannya saat menyerahkan handuk itu. Sekilas, tapi cukup lama untuk membuatku sadar, aku tidak lagi sekadar bersikap ramah. Arga menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu selalu perhatian ya. Aku ingin menjawab santai, tapi kata-kata itu terasa terlalu dalam untuk sekadar basa-basi. Kami duduk berdekatan di sofa. Awalnya, masih seperti biasa berbicara tentang hal ringan, tentang rumahnya yang belum sepenuhnya rapi, tentang lingkungan sekitar. Tapi percakapan itu perlahan berubah arah. Seperti yang selalu terjadi akhir-akhir ini. Suamimu masih di luar kota? Tanyanya. Aku mengangguk. Kamu sering sendirian? Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi cara dia mengucapkannya membuatku merasa benar-benar dilihat. Iya, jawabku pelan. Udah biasa sih. Dia diam sejenak, lalu berkata, harusnya nggak begitu. Aku menoleh. Orang kayak kamu. Dia berhenti sebentar, seolah memilih kata. Nggak pantas ngerasa sendirian. Jantungku berdegup lebih cepat. Kalimat itu sederhana, tapi dari dia terasa berbeda. Terlalu dekat, terlalu jujur. Hening turun di antara kami. Bukan hening yang canggung, tapi yang penuh arti. Aku bisa merasakan jarak di antara kami yang semakin menipis. Bukan secara fisik saja, tapi hati dan perasaan hasrat. Semuanya tercurah di malam itu. Satu ruangan, satu ranjang, satu selimut, dan satu hubungan yang membuatku merasakan sesuatu yang begitu titik-titik. Bir-birnya, lidahnya menyentuh titik-titikku dan tomap yang begitu berasa saat tertancap dan hangat di dalam. Aku harusnya nggak kayak gini, bisikku. Lebih ke diriku sendiri. Arga tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku, lalu berkata pelan, kalau kamu mau aku pergi, aku akan pergi sekarang. Tapi dia tidak bergerak. Dan aku tidak menyuruhnya pergi. Itu jawaban yang sebenarnya. Di luar, petir menyambar. Tanpa sadar, aku sedikit terkejut. Refleks, tanganku mencengkeram lengannya, dan dia memelukku dengan erat. Kami sama-sama terdiam. Terlalu dekat sekarang. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya, napasnya yang mulai tidak teratur. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar betapa tipisnya garis yang sedang kami lewati. Perlahan, aku melepaskan tanganku. Tapi dia justru menahannya, lembut, tidak memaksa, hanya memastikan aku tidak benar-benar menjauh. Kalau kita terusin, aku mulai. Tapi suaraku hilang di tengah kalimat. Arga menggeleng pelan. Aku nggak mau kamu nyesel. Kalimat itu seharusnya menghentikan semuanya, tapi justru membuatku semakin goyah. Karena di dalam hatiku, aku tahu, aku tidak ingin ini berhenti.
Malam itu tidak ada keputusan besar, tidak ada kata-kata dramatis. Tapi ada sesuatu yang lebih berbahaya, kesepakatan diam-diam. Bahwa kami berdua tahu apa yang sedang terjadi dan tetap memilih untuk tidak menghentikannya. Beberapa hari setelahnya, semuanya terasa lebih intens. Pesan kami menjadi lebih sering, lebih pribadi, bukan lagi sekadar lagi apa? Atau udah makan belum? Tapi aku kepikiran kamu tadi. Hari ini, kamu kelihatan beda. Aku kangen ngobrol kayak kemarin. Dan setiap pesan itu seperti menarikku, sedikit demi sedikit lebih dalam. Sampai suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Dan saat melewati rumah Arga, pintunya sedikit terbuka. Aku berhenti. Dari dalam, terdengar suara wanita. Tertawa. Jantungku langsung terasa aneh. Pelan-pelan, aku mendekat. Dan saat aku mengintip sedikit ke dalam, aku melihat seorang wanita berdiri di ruang tamunya. Cantik, percaya diri. Terlihat sangat dekat dengannya. Arga berdiri di sampingnya. Tersenyum. Senyum yang biasanya hanya kulihat saat dia bersamaku. Dadaku terasa seperti diremas. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku sadar, mungkin aku bukan satu-satunya rahasia yang dia simpan. Sejak hari aku melihat wanita itu di rumah Arga, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan hanya cemburu, tapi juga rasa takut bahwa semua yang kupikir spesial ternyata hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak aku pahami sepenuhnya. Aku mencoba menjauh. Beberapa hari aku tidak keluar rumah. Tidak membalas pesannya. Aku bilang pada diriku sendiri, ini saatnya berhenti. Tapi seperti biasa, dia tidak membiarkanku benar-benar pergi. Pesan itu datang malam hari. Kamu kenapa menghindar? Aku menatap layar ponsel lama, sebelum akhirnya membalas. Aku lihat kamu sama seseorang. Tidak lama. Jawabannya masuk, datang ke sini. Aku jelasin. Singkat, langsung. Dan entah kenapa, aku tetap pergi. Malam itu terasa berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada alasan darurat. Aku datang karena aku ingin, dan itu yang paling berbahaya. Arga membuka pintu, seperti sudah menungguku. Masuk, katanya pelan. Aku berdiri beberapa detik, sebelum akhirnya melangkah masuk. Rumahnya lebih rapi sekarang, tapi suasananya terasa lebih berat. Siapa dia? Tanyaku tanpa basa-basi. Arga menghela napas, lalu duduk di sofa. Teman lama. Aku tertawa kecil, tapi hambar. Teman lama yang kelihatan nyaman banget di rumah kamu. Dia menatapku. Lama. Dia bukan siapa-siapa buat aku sekarang. Jawaban itu seharusnya menenangkan, tapi justru menimbulkan pertanyaan baru. Sekarang, aku menekankan kata itu. Dia tidak langsung menjawab. Dan disitulah aku sadar, Arga juga punya rahasia, sama seperti aku. Aku gak janji apa-apa ke kamu, katanya akhirnya. Kalimat itu jujur, terlalu jujur. Dan anehnya, justru itu yang membuatku semakin terjebak. Karena aku tahu, aku juga tidak punya hak menuntut apa-apa. Aku masih punya suami, aku juga hidup dalam kebohongan. Kami berdua sama. Dan mungkin itulah yang membuat semuanya terasa cocok. Malam itu, jarak di antara kami benar-benar hilang. Bukan karena sesuatu yang tiba-tiba, tapi karena kami berhenti menahan diri. Tangannya menemukan tanganku lagi. Kali ini tanpa ragu, tatapannya tidak lagi meminta izin. Dan aku tidak lagi mencari alasan untuk menolak. Semua terjadi dalam diam yang panjang, dalam napas yang mulai tidak teratur, dalam perasaan yang akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Bukan sekadar ketertarikan sekarang. Ini sudah jadi keterikatan, dan itu jauh lebih sulit untuk dihentikan. Hari-hari setelahnya berubah drastis. Kami tidak lagi berpura-pura dalam pesan. Kami mulai membuat waktu. Terencana, rahasia. Saat lingkungan sepi, saat tidak ada yang memperhatikan, dan setiap pertemuan terasa semakin dalam. Bukan hanya tentang rasa ingin dekat, tapi tentang bagaimana aku mulai bergantung. Aku mulai menunggu pesannya, mulai merasa ada yang kurang.
kalau sehari saja tidak bertemu. Dan itu membuatku takut. Karena aku tahu, aku sudah melewati titik. Hanya iseng. Tapi semakin dalam aku masuk, semakin jelas juga bahayanya. Suatu sore, aku hampir ketahuan. Aku baru saja keluar dari rumah Arga, memastikan sekitar sepi. Tapi saat aku menutup pagar, aku melihat seseorang berdiri di ujung jalan. Tetangga lama, dia menatap ke arahku, lalu ke rumah Arga. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti sesaat. Aku langsung masuk ke rumah, mencoba terlihat biasa. Tapi pikiranku kacau. Dia lihat nggak? Dia curiga nggak? Malamnya, aku tidak bisa tidur, dan saat aku melihat suamiku pulang lebih cepat dari jadwal, perasaan bersalah itu datang seperti gelombang besar. "Tumben kamu di rumah terus akhir-akhir ini," katanya santai. Aku hanya tersenyum. Tapi di dalam, aku panik. Karena untuk pertama kalinya, dunia yang kubangun diam-diam ini mulai retak. Sementara itu, Arga justru semakin berani. "Kita nggak bisa terus sembunyi kayak gini," tulisnya suatu malam. Aku menatap pesan itu lama. Karena aku tahu, kalau ini terus berlanjut, akan ada satu titik di mana semuanya benar-benar hancur. Bukan hanya perasaanku, tapi juga hidupku. Dan disitulah aku berdiri sekarang, di antara dua pilihan yang sama-sama salah. Tetap melanjutkan dan mempertaruhkan segalanya, atau berhenti dan kehilangan sesuatu yang sudah terlanjur dalam. Tapi aku mulai menyadari sesuatu tidak beres. Bukan dari kata-kata Arga, tapi dari hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Cara dia selalu tahu kapan aku sendirian. Cara dia jarang benar-benar membuka tentang dirinya sendiri. Dan terutama, bagaimana semuanya terasa seperti terlalu mulus untuk sesuatu yang seharusnya berbahaya. Malam itu, semuanya mulai terbuka. Aku datang ke rumahnya tanpa memberi kabar dulu. Entah kenapa, ada dorongan aneh seperti firasat yang tidak bisa dijelaskan. Pintunya tidak terkunci. Aku masuk pelan. "Arga," panggilku. Tidak ada jawaban. Tapi dari dalam kamar, terdengar suara. Bukan suara biasa, suara percakapan. Aku mendekat, tanpa sadar menahan napas. Dia mulai terlalu dalam. Suara Arga terdengar jelas. Jantungku langsung berdegup keras. Aku berhenti di dekat pintu yang sedikit terbuka. Aku bilang dari awal, "Jangan sampai ribet." Suara wanita menjawab. Suara yang sama, wanita yang pernah kulihat di rumah ini. Aku tahu, Arga menghela napas. Tapi dia gampang dipercaya. Dunia seolah berhenti, tanganku dingin. "Yang penting, kamu dapetin yang kita butuhin," lanjut wanita itu. Arga terdiam sejenak. "Udah hampir," jawabnya akhirnya. Dia mulai cerita banyak tentang suaminya. Kerjaannya juga. Aku merasa lututku lemas. Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi cukup untuk tahu. Aku bukan sekadar seorang dalam hidupnya. Aku target. Jangan sampai dia curiga, kata wanita itu lagi. "Kamu tahu kan? Kalau ini gagal, aku tahu risiko," potong Arga. Nada suaranya berubah. Lebih dingin. Lebih asing. Makanya aku deketin dia pelan-pelan dari awal. Dari awal. Kalimat itu seperti menamparku. Semua yang kupikir kebetulan pertemuan pertama. Perhatian kecil. Cara dia mendengarkan. Semuanya disengaja. Dirancang untuk mendekatiku. Aku mundur perlahan. Berusaha tidak bersuara. Tapi kakiku tersandung sedikit meja kecil di samping dinding. Tok, suara itu kecil. Tapi cukup. Percakapan di dalam langsung berhenti. "Siapa itu?" Suara Arga terdengar tegang. Jantungku seperti mau keluar dari dada. Aku tidak berpikir panjang. Aku langsung berbalik dan berjalan cepat keluar rumah. Lalu hampir berlari menuju rumahku sendiri. Malam itu, aku tidak bisa berhenti gemetar. Semua terasa bercampur marah, malu, hancur. Tapi yang paling kuat adalah rasa bodoh. Bagaimana aku bisa tidak melihat ini? Bagaimana aku bisa percaya? Begitu saja. Pesan dari Arga masuk beberapa menit kemudian. "Kamu tadi kesini?" Aku tidak membalas. Lalu satu lagi, "Kita harus ngobrol."
Aku menatap layar itu lama, lalu mematikan ponsel. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku tidak ingin mendengar penjelasannya, karena aku sudah tahu kebenarannya. Tapi, masalahnya, kebenaran itu tidak sesederhana berhenti dan selesai. Karena aku sudah terlalu banyak membuka diri, terlalu banyak cerita tentang suamiku, tentang hidupku, tentang hal-hal yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Dan sekarang, semua itu ada di tangan seseorang yang sejak awal tidak pernah benar-benar tulus. Keesokan paginya, suasana terasa aneh. Suamiku terlihat lebih serius dari biasanya. Semalam ada orang datang ke kantor, katanya tiba-tiba saat sarapan. Aku menegang. Orang luar nanya hal-hal aneh. Darahku terasa dingin. Hal apa? Tanyaku pelan. Dia menatapku, seolah mencoba membaca reaksiku. Data proyek, akses internal, hal-hal yang gak semua orang tahu. Aku tidak bisa berkata apa-apa, karena tiba-tiba semuanya terasa terhubung. Dan disitulah aku sadar, ini bukan cuma soal hubungan terlarang. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Dan aku sudah terlanjur berada di tengahnya. Malam itu, ada ketukan di pintu lagi, lebih keras dari biasanya. Lebih mendesak. Aku berdiri diam di ruang tamu, tidak langsung membuka. Karena sekarang aku tahu, orang di balik pintu itu bukan lagi sekadar pria yang membuatku jatuh, tapi seseorang yang bisa menghancurkan hidupku. Ketukan di pintu itu tidak berhenti. Lebih keras, lebih sabar, seolah tahu aku ada di dalam, menunggu, dan perlahan kehabisan pilihan. Aku berdiri kaku di ruang tamu, napas tertahan, pikiranku berteriak untuk tidak membuka, untuk mengakhiri semuanya di sini. Tapi tubuhku tidak bergerak. Ketukan itu akhirnya berhenti. Sunyi, dan justru itu yang lebih menakutkan. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Arga, kalau kamu nggak buka, aku bisa jelasin semuanya dengan cara lain. Tanganku gemetar. Aku tahu itu bukan sekadar ancaman kosong. Perlahan, aku melangkah ke pintu dan membukanya. Arga berdiri di sana. Tidak seperti biasanya, tidak ada senyum hangat. Tidak ada tatapan lembut yang dulu membuatku luluh. Yang ada sekarang, dingin, tenang, seolah semua topeng sudah dilepas. Kita perlu bicara, katanya datar. Aku tidak menjawab, tapi aku mundur, memberi jalan, dan itu sudah cukup baginya. Dia masuk tanpa ragu, menutup pintu di belakangnya. Kamu dengar tadi malam? Ucapnya langsung. Bukan pertanyaan, pernyataan. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku tidak punya energi untuk berpura-pura. Harusnya kamu nggak masuk tanpa izin. Lanjutnya, nada suaranya santai. Tapi ada sesuatu di baliknya. Ancaman yang halus. Harusnya kamu juga nggak bohong dari awal. Balasku. Suaraku pelan tapi tajam. Dia tersenyum tipis. Bukan senyum yang ku kenal. Ini bukan soal bohong atau jujur. Katanya, ini soal kebutuhan. Aku menatapnya. Tidak percaya. Kamu manfaatin aku. Dia tidak menyangkal. Itu cara paling mudah. Jawabnya, jawaban itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Aku bisa hancurin kamu, kataku. Mencoba terdengar kuat, ceritain semuanya ke suamiku. Ke orang lain. Arga tertawa kecil, pendek, dingin. Kamu yakin? Katanya pelan, lalu dia mengeluarkan ponselnya. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Aku melihat layar, dan darahku langsung terasa hilang dari wajahku. Foto, chat, semua, setiap pesan, setiap pertemuan, setiap momen yang kupikir hanya milik kami berdua, tersimpan, lengkap. Aku selalu hati-hati. Katanya, aku gak pernah main tanpa cadangan. Aku tidak bisa bicara, karena sekarang aku benar-benar mengerti. Ini bukan hubungan. Ini jebakan, dan aku sudah masuk terlalu dalam. Tenang aja. Lanjutnya. Suaranya kembali lembut, terlalu lembut. Aku gak mau hancurin hidup kamu selama
Kamu nggak bikin masalah. Kalimat itu seperti tali yang mengikat leherku pelan-pelan. Bukan langsung mencekik, tapi cukup untuk membuatku tidak bisa bergerak bebas. Apa yang kamu mau? Tanyaku akhirnya. Pertanyaan itu adalah tanda aku kalah. Arga menatapku beberapa detik, lalu berkata, cuma hal-hal kecil. Informasi, akses, hal-hal yang dulu tanpa sadar sudah kuberikan. Tapi sekarang akan menjadi kewajiban, bukan pilihan. Hari-hari setelah itu berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Di luar, hidupku terlihat normal. Aku masih istri yang sama, masih tetangga yang sama, tersenyum, berbicara seperti biasa. Tapi di balik itu, aku hidup dalam tekanan. Pesan dari Arga tidak pernah berhenti. Instruksi kecil, permintaan sederhana, tapi cukup untuk membuatku terus terikat. Dan yang paling menyakitkan, kadang dia masih bersikap seperti dulu. Lembut, perhatian. Seolah semua yang terjadi ini hanyalah bagian dari sesuatu yang wajar. Dan itu membuatku semakin bingung. Mana yang nyata, mana yang hanya permainan. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Aku masih orang yang sama. Tapi juga bukan lagi. Ada sesuatu yang hilang. Kebebasan, kejujuran, dan mungkin diriku sendiri. Di luar, rumah Arga masih terlihat seperti biasa. Lampunya menyala hangat. Seolah tidak ada yang salah. Seolah tidak ada yang hancur. Dan aku sadar satu hal. Ini belum selesai. Mungkin tidak akan pernah. Karena sekarang, aku bukan lagi seseorang yang terjebak sementara. Aku adalah bagian dari rahasia itu. Dan rahasia seperti ini tidak pernah benar-benar melepaskan. Aku tidak pergi. Aku tidak melawan. Aku tetap di sini hidup di antara dua dunia. Dengan senyum yang terlihat biasa dan hidup yang perlahan bukan lagi milikku.